Pendaki hipotermia bisa bertindak seperti kesurupan. Ini penjelasan ilmiahnya. Ada momen di gunung ketika seorang pendaki tiba-tiba bukan menjadi dirinya sendiri. Matanya terbuka, tubuhnya bergerak, mulutnya berbicara, tapi kesadarannya tidak sepenuhnya ada di sana. Banyak yang menyebut kondisi ini seperti kesurupan, karena penderita bisa tertawa sendiri, berbicara melantur, marah tanpa sebab, bahkan menolak semua bantuan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kesadaran pendaki sedang runtuh secara perlahan akibat hipotermia. Apa itu tidak sadar diri dalam hipotermia? Tidak sadar diri bukan berarti pingsan. Dalam hipotermia, seseorang bisa tetap berdiri, tetap berjalan, tetap berbicara, namun kehilangan kemampuan mengenali realitas. Secara medis, ini disebut altered mental status. Kesadaran ada, tapi kendali atas pikiran dan keputusan menghilang. Inilah kenapa perilakunya tampak seperti orang linglung, orang kerasukan, orang kemasukan sesuatu, saat otak tidak lagi bekerja normal. Otak adalah organ yang paling sensitif terhadap penurunan suhu. Ketika suhu tubuh turun, area logika melemah lebih dulu. Area emosi jadi dominan. Area insting mengambil alih. Akibatnya pendaki tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa menilai bahaya, tidak sadar bahwa dirinya sedang terancam. Tubuh masih bergerak, tapi kesadaran sudah terputus dari realitas. Perilaku aneh yang sering terjadi. Inilah perilaku yang sering disalahartikan sebagai kesurupan. Menolak dipakaikan jaket, melepas pakaian sendiri, berjalan menjauh tanpa arah, berbicara dengan nada berbeda, tidak mengenali teman sendiri. Ini bukan kemauan penderita. Ini karena otak tidak lagi mampu memproses perintah dan informasi dengan benar. Ilusi kesadaran palsu. Yang membuat kondisi ini sangat berbahaya adalah penderita merasa dirinya baik-baik saja. Mereka bisa berkata, "Aku nggak apa-apa. Tenang saja. Aku sadar kok." Padahal sebenarnya, logika rusak, insting keliru, penilaian bahaya nol. Ini disebut false sense of awareness, sadar palsu. Kenapa terlihat seperti kesurupan? Karena ada 3 hal yang muncul bersamaan. Kesadaran menurun, perilaku berubah drastis, penderita tidak bisa mengontrol dirinya. Di lapangan, ini sering terlihat seperti dia bukan orang yang sama. Dan karena terjadi di gunung, tempat yang sering dikaitkan dengan hal mistis, penjelasan mistik sering muncul lebih dulu daripada penjelasan ilmiah. Kesalahan besar saat melihat kondisi ini. Kesalahan fatal, menganggap penderita mengada-ada, dibiarkan karena dianggap kerasukan, tidak segera ditangani karena masih bisa jalan. Padahal saat seseorang kehilangan kesadaran diri, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Cara menyikapi penderita yang tidak sadar diri. Yang harus dipahami, jangan debat, jangan marahi, jangan tinggalkan. Karena penderita tidak lagi punya kendali penuh atas pikirannya. Prioritas, amankan dari bahaya, hentikan penurunan suhu, jaga kehangatan tubuh, bukan menunggu dia sadar sendiri. Hipotermia bukan hanya tentang dingin, ia tentang hilangnya kesadaran diri secara perlahan. Dan ketika seseorang bertindak seperti kesurupan, itu bukan untuk ditakuti, tapi tanda darurat yang harus segera ditangani. Pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa. Dan di gunung, pengetahuan sering lebih penting daripada keberanian.